Mungkin langsung saja kita ke penanya ketiga, yaitu kita berikan kesempatan kepada Bapak Muhammad Arif bin Jumroh. Kepada Bapak Muhammad Arif bin Jumroh, mungkin tolong disediakan mic-nya, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Abang Dava. Maaf Cikgu, izin bertanya Cikgu. Jadi gini Cikgu, sebagai yang Cikgu jelaskan tadi bahwasanya setiap manusia itu dilahirkan untuk beribadah Cikgu. Iya. Mungkin orang setelah tahu kewajiban orang itu beribadah, orang akan melakukan ibadah Cikgu, karena mengharapkan ridha Allah Cikgu. Cuman yang menjadi permasalahan mungkin untuk saya pribadi, yang lain saya nggak ngerti juga. Mungkin karena kita mengharapkan ridho Allah itu, kita buatlah ibadah sebagaimana yang ikut sampaikan, apa yang Allah suka kita buat supaya mendapatkan ridhonya Allah Cikgu. Cuman pertanyaan dalam diri saya ini, mungkin ibadah-ibadah yang saya buat mungkin tentunya yang baik lah yang saya buat. Cuman pertanyaannya, benar apa enggak Allah yang saya tuju gitu Cikgu? Karena memang ini udah sering Cikgu jelaskan, tapi sampai saat ini saya belum begitu paham Cikgu. Mungkin karena ada penjelasan yang mengatakan bahwasanya Allah itu lebih dekat daripada urat leher Cikgu ya. Terus Cikgu juga pernah bilang kalau berdoa itu jauh aja sendiri dalam hati. Pernah Cikgu kan? Mohon maaf Cikgu. Iya. Jadi pertanyaan dalam hati saya ini, apakah ada suara-suara tertentu yang mesti kita ikutin dalam dada kita nih Cikgu? Yang mana suara Allah, yang mana mungkin bisikan-bisikan iblis juga ada di dalam dada manusia itu kan Cikgu. Karena apabila nanti salah penempatan, berharapnya untuk kembalinya pun mungkin gak akan pernah ketemu jalan kembalinya Cikgu. Iya. Mungkin untuk sementara itu dulu Cikgu, mohon maaf Cikgu kalau ada yang kurang pas bahasanya. Oke. Terima kasih Cikgu. Jadi kayak gini ya Pak ya, kalau kita nggak bisa bawa pesawat, kita numpang di pesawat. Kalau kita nggak bisa bawa kapal, kita numpang di kapal. Jadi pas nanti pesawat itu jalan, kita nggak usah ngapa-ngapain, duduk aja di dalam kapal itu. Tugasnya apa? Percaya aja sama pilotnya kalau itu pesawat, karena itu yang kita buat kan gitu. Kalau contoh misalkan kapal, percaya aja mana kodanya. Begitulah seterusnya. Makanya kita ini sebagai seorang awam harus cari guru. Kalau misalkan kita udah punya guru, kita ini diikutin nanti. Jadi kita ini udah di backup. Makanya contoh misalkan mursyid itu, dia ngebimbing kita nih kenal sama Allah. Tarikah tuh jalan ya, tarikh itu ya. Nah, kan gitu. Suluk tuh menempuh, salik orang yang menempuh tadi, kan kayak gitu. Jadi contoh misalkan hari ini buat ini, dikira ramalan segala macam, nanti lama-lama tuh sampai. Jadi sebenarnya yang disuruh-suruh itu sebenarnya tangga menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan kayak gitu. Itu kayak gitu misalkan kita orang awam, itu yang pertama. Terus misalkan kita udah jadi mursyid ini kan gitu, itu kayak mana sih kan gitu ya, tentang Allah tuh. Jadi dalam keterangan tauhid, dalam kitab-kitab tauhid itu disampaikan, kita nggak usah sibuk memikirkan zat Allah, karena kita nggak mampu untuk memikirkan zatnya. Tetapi kita fokus aja di sifat Allah. Fokus pada sifat Allah, jangan fokus pada zat, karena kita nggak mampu. Musa aja udah pernah, dia minta melihat Allah secara langsung zat gitu. Tetapi dia kalau Allah Musa taklima, Musa tuh bisa ngomong, kan sifat. Musa bisa ngomong tapi nggak pernah nengok secara zahir, tapi Musa minta zahir. Ya gitu. Bapak pernah dengar sejarah itu ya? Dibilang sama Allah, kamu nggak akan mampu. Nanti kalau kamu tengok ke sebelah gunung, gunung akan hancur. Energinya tuh kencang kali. Kan kayak gitu. Ngerti Pak?
Nah, contoh misalkan tentang Allah ya. Jadi Allah itu yang pertama kita harus tahu itu secara simpel orang bilang itu Tuhan. Ya kan gitu. Allah tuh namanya yang baik-baik ada 99. Ya kayak gitu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, dan semua nama-nama itu bersifat kan gitu. Jadi kayak gini Pak sebenarnya Pak. Dibilang di sini Pak. Dalam Al-Qur'an surah Qaf. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Jadi sebenarnya Tuhan itu, tapi nggak boleh menyamakan, tapi ini kuncinya, gitu ya. Tidak boleh menyamakan, tetapi ini kuncinya. Kita hidup karena apa? Bukan konsep hidup. Konsep hidup kita ini karena nafas, Pak. Kalau nggak ada nafas, tangan nggak bisa bergerak. Kalau nggak ada nafas, kaki nggak bisa berjalan. Makanya dibilang nafas itu hayat kan, itu kehidupan. Ngerti kan? Jadi hayat itu nafas. Jadi artinya nafas itu yang menghidupkan. Makanya dibilang lebih dekat daripada urat leher. Jadi kalau secara simpelnya, apa itu Allah? Nafas. Maka kalau ngomong sama Allah, fokus di nafas. Makanya ada anfas, nufus, dan nafas. Nah, jadi gini, ada keterangan tuh mutu antol qabla mutu kan gitu. Jadi kayak gini, ini contoh aja Pak ya, contoh anfas kan gitu ya, anfas nih, saya kasih contoh. Ini sebenarnya udah panjang deh, tapi saya kasih aja gitu ya. Nggak bisa nanti Bapak lompat situ, takut pula nggak tahu jalan turun kan gitu. Tapi kalau misalkan ada guru, disambut dia tetap. Saya bilang aja anfas, Pak, gini anfas, Pak. Anfas itu kayak ini nih. Nah kita tahan, terus kita nanti ngomong, kita ngambulin apa yang kita minta. Ngerti Pak itu? Contoh misalkan gini. Ini contoh kayak gitu. Ini saya dulu Pak ya, ini saya jasad dulu Pak ya. Ya Allah, nanti jamaah majlis lakin tolonglah gerakkan hatinya, biar dia beli pula madu lah pula, kalau enggak air ruqyah, jangan pulang kosong. Nanti bapak-bapak sini beli madu sama air saya Pak. Ngerti nggak Pak? Kurang paham kita. Nanti bapak jawabnya dia diam tanpa suara, keheningan. Coba bapak ngomong, bapak mau apa coba? Bapak sekarang yang bapak butuhkan apa? Bapak mau apa gitu yang belum terkabulkan gitu? Bukan kehidupan gitu, bapak mau kerja kah apa gitu? Ngerti nggak? Nanti biar bapak tahu Allah yang mana gitu. Bapak pengen apa gitu? Nanti digabulin tuh. Bapak minta apa gitu? Kok lama Pak? Nggak apa-apa, tes aja gitu. Nanti bapak tahu Allah yang mana. Maksudnya aja kayak gitu maksudnya. Nanti saya kasih tahu, dia harus ada itu dia, nggak bisa. Satu aja bapak pengen apa gitu. Pengen motor. Bapak ngomong aja, ya Allah itu, ngomong aja di lisan. Iya, dikeluarkan. Motor itu untuk apa Pak? Motor yang ada kurang. Bapak jawab dalam hati Pak, nanti aku akan kasih kamu motor Pak.
Udah, itulah Allah. Udah tahu Bapak Allah yang mana? Pertanyaan saya nanti ketika mau datang, Bapak fokus saja sama yang di dalam, nggak usah peduli sama yang di luar. Iya, iya. Ngerti? Ngerti saya, ngerti. Kenapa kita dalam hidup ini terlalu khawatir? Karena kita terlalu melihat keluar. Yang menyusahkan kita apa? Mata zahir. Banyak melihat hal luar, jalan-jalan, nengok ini, nengok itu. Contoh ibu-ibu ya, tengok pula tetangganya beli emas. Ditengoknya nih, dia juga pengen beli emas. Coba nggak ditengok? Karena barang di dalam nggak pernah minta. Yang membuat manusia repot tuh barang-barang di luar. Ini mata, telinga, pikiran itu kan barang di dalam. Tetapi kenapa masuk di pikiran? Karena dilihat, Pak. Tidak percaya besok contoh misalkan ada orang hidup, nggak usah dia buka mata sampai mati, tidak ada dia pengen. Nggak usah dia dengar apapun, tidak ada dia pengen, Pak. Sekarang coba tanya sama contoh misalkan anak si Kibu, Bu, apa? Ya, kamu pengen apa? Hehehe gitu. Karena dia belum bisa dengar. Ngerti nggak sih, Pak? Kalau Bapak sholat kan gitu, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahu Akbar. Bapak ucap di luar, Bapak fokus dengar di dalam. Yang di dalam itulah Allah. Kalau nggak ada Allah, nggak bisa hidup Bapak. Yang hidup kan Bapak, itu Allah. Allah ada di dalam. Makanya dibilang lebih dekat daripada urat leher, karena dia di dalam. Tahu nggak kenapa kita nggak nampak Allah? Karena dia di dalam, Pak. Contoh misalkan, Bapak bisa nampak Rahman nggak dalam kamar? Karena dia kalau dia keluar, makanya kita nggak bisa lihat Allah. Karena dia di dalam. Kita juga sebenarnya di dalam, tapi kita sering main keluar. Ngerti gak sih? Ngerti ya? Yang bingung nggak ngerti itu apa dengan cikgu itu. Kalau udah nggak tahu tuh suul khatimah, Pak. Saya bukan ngomong doang ya. Saya berani jamin gitu. Berani bersumpah di hadapan Allah. Salatmu 80.000 rakaatmu nggak akan kau suul khatimah kalau kau belum tahu ini. Salat itu kerja, Pak. Itu salat itu kan abdi. Jadi kayak gini nih, Tuhan tuh bilang zuhur kau kerja. Kayak gini nih kalau kita tafsir deh. Tuhan bilang kita umpama petani, Pak. Jadi Tuhan bilang aku ada lahan, kau urus. Nanti kalau contoh misalkan waktu siang, kamu tugasmu siramlah pula tumbuhan ini. Jangan telat. Tapi aku tahu kamu ini, aku maha tahu kamu ini pelupa. Nanti kalau misalkan kamu lupa, aku panggil. Hayya 'alas shalah. Itu kan bahasanya. Padahal bilang waktu siram tumbuhan. Ingat tugasmu. Coba yang datang adalah bekerja untuk Allah. Karena dia hidup, memang Allah ciptakan untuk dia bekerja untuk Allah. Yang dia lupa, cobalah Pak gini, logika guru saya bilang, manusia dikasih akal untuk berpikir, ya kan gitu. Binatang dikasih otak, nggak dikasih akal, ya kan gitu. Malaikat gitu dikasih akal, nggak dikasih nafsu. Manusia dikasih nafsu, dikasih akal. Pas dipanggil, ya nggak datang, kayak binatang nggak. Cobalah kayak gini aja. Kita ditolong sama orang. Kita nih ditolong orang nih. Udah mau mati kita nih ditolong orang. Dipanggillah pula kita bentar. Pak Arif, tolonglah datang lu ke rumah saya. Bapak datang cepat nggak? Karena Bapak tahu makanya yang dipanggil-panggil nggak datang tuh nggak tahu diri. Nggak tahu diri yang pertama, yang kedua nggak kenal diri.
Makanya dia pulang itu bingung mau kemana. Gak ada panggilan yang selembut panggilan Allah ya. Hayya 'alas shalah. Tugasmu zuhur kerja. Habis itu main-main lah, serahmu. Nanti asar nih. Hayya 'alas shalah. Kerja. Sebenarnya halas sholat itu suruh kerja. Makanya nanti ini orang akan dibayar sesuai dengan kualitas sholatnya. Contoh misalkan kita sama-sama kerja di Bradero Pak. Bapak skillnya misalnya coating, saya helper. Gajinya beda nggak? Tapi sama-sama kerja. Sama juga orang yang sholat nanti, itu bayarannya tuh beda-beda. Gitu. Ini orang kadang-kadang baru berdiri udah pengen salam. Lah kadar lah bayarannya. Biji-biji pepaya dikasih dia nanti di akhirat. Makanya membangun surga tuh mimpi gitu. Mau jumpa Nabi Muhammad tuh mimpi. Kan kayak gitu. Jadi ada orang bilang kayak gini, kita kalau salawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad masuk surga, terlalu murah hal itu surga Allah. Itu. Terus kalau kita misalkan banyak dosa, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 100 kali diampuni. Kok murah kali gitu? Memang Allah kayak gitu tapi kita jangan kayak gitu. Ngerti Pak? Nah, jadi sebenarnya Allah tuh di dalam diri kita. Yang gerak-gerakkan ini Allah Pak. Tetapi yang kita kayak gini nih, ini biar masuk akal Pak ya. Ini kebebasan namanya Pak. Kenapa bisa kayak gini? Diizinin sama Allah untuk bisa kayak gini. Aku di dalam. Kalau nggak ada aku, kau nggak bisa gini lagi. Ngerti Pak? Aku tetap ada di dalam, tetapi aku memberikan engkau kebebasan untuk terserah mau kayak mana. Tapi ingat, nanti kebebasanmu akan kuhentikan. Aku keluar. Ketika aku keluar, maka kau nggak bisa apa-apa. Kau pun juga akan keluar dari dalam. Sebenarnya aku dan dirimu di dalam. Namanya wahdatul wujud Pak. Sebenarnya kita sama Allah sama-sama di dalam, tapi kita kira kita di luar. Maka sebenarnya nanti kalau kita mati, yang di dalam kubur itu bukan kita, tetapi kerangka-kerangka tanah ini Pak, yang membuat kita susah nih. Ini bangkai nih nanti nih. Badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta, tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasad dipendam. Gitu enggak? Cobalah kita pikir-pikir di Batam. Dia pertama nangis nih. Bapaknya meninggal. Gitu. Pas dia ngantar bapaknya ke makam, itu dipukul-pukul orang di jalan. Biar bangkai mau kebuang. Biar. Ada kan? Kalau misalkan orang itu kan itu diusir semua orang itu pakai bendera-bendera itu. Bapak aku mau ke Panama, Pak, coba warisan mau dibagi gitu. Itu ya. Bapak itu hartanya capek dia cari tadi. Yang udah kerja malam, udah kerja mati pula. Hartanya anaknya yang makan. Makanya bilang kebesut temenan ge anak turunku, kowe ora wirang podo mangan tinggalanku. Lamun aku bisa balik ning alam donya, bakal tak ringkesi dunia kusing isi ngono. Kalau nggak salah kayak gitu deh. Bukan orang Jawa, ada pelajar dikit. Artinya dia bilang, aku nih udah mati, itu harga setengah mati ku cari itu waktu hidup. Tiba-tiba aku mati, anak cucuku menikmati, sedekah untuk aku aja nggak ada. Orang makan-makan harta warisan tuh nggak akan selamat, bukan punya dia itu. Orang yang makan-makan harta warisan, dia nggak sisihkan separuh untuk yang nyari nenek-nenek itu, merepet terus nenek dalam kubur tuh. Kalau dengar dia habis ya. Kalau orang tahu tuh orang dalam kubur itu punya dia merepet-repet terus, nggak akan ada orang mau bagi-bagi warisan Pak. Bukan punya aku. Kalau mama saya bilang kayak gini, nyoken jarau nentak jarau tarik itu tertapukan gitu. Jadi punya kita itu apa yang kita usahakan. Yang orang tua kita usahakan itu punya orang tua kita.
Pas orang kita meninggal, orang tua kita punya harta, sedekah aja semua. Ngerti Pak? Contoh kayak gini nih, saya nih punya harta nih, orang tua saya punya harta nih, banyak harta nih, meninggal pula orang tua saya. Contoh misalkan orang tua saya nih punya kekayaannya contoh 5 miliar misalnya, ambil 5 miliar, ya Allah saya sumbangkan, serah aja mau kemana, itu baliklah ke dalam kubur orang tua saya. Punya orang tua saya tuh. Ada yang kayak gitu? Tengok 100.000 ya belok Pak. Dia dikira ada keren kali tuh, mobil warisan. Yang ada yang bilang pewaris tuh ilmu, jangan harta. Kan itu, mantap ya, nek Toyota Ras, warisan. Malaikat dia kata-kata warisan. Kau tahu nggak? Dia ngobrol malaikat tuh kan itu. Mobil warisan aja sok-sokan, padahal punya kakeknya. Kakek yang merepet terus dia nggak dengar. Tunggu dia balik. Pas dia balik Pak nanti dalam kubur, menang. Udah siap-siap tuh pegang sapu tuh. Iya serius Pak, itu kitab bro. Ya coba bakar harta wirsa. Makanya saya dibilang dari dulu, saya dikasih ini kan untuk bangun rumah. Saya khawatir kalau contoh misalkan nih bangun rumah sebesar ini, anak saya berebut pula. Jangankan sebesar ini rumah, mainannya berebut tuh bertiga kadang. Ini mainan Pak, Arzu, Rahman, Razi berebut. Macam mana kalau ini awak buat jadi istana nanti, apa nggak berebut bertiga? Satu tentara, satu dokter kan itu misalnya kan itu. Pas pula aku memang tentara, tapi kalau kau ditembak aku yang obati gitu. Coba dibilang pula aku memang dokter gitu, tapi kalau misalkan nggak aku jaga di depan, habis juga dokter diculik gitu. Bingunglah mereka berdua kan gitu. Datang pula ustadz satu kan gitu. Kita harus saling sabar. Kayak gitu. Maka cita-cita awak tuh ada punya 3 anak Pak. Pengen awak ya. Pengen satu dokter, satu tentara, satu ustadz. Tujuannya apa? Untuk bantu umat Rasulullah, ada yang lain. Itu mau awak. Tapi nanti kalau anak awak udah dewasa, awak akan tanya sama dia. Orang tua awak bilang, jangan paksa anak seperti apa yang kamu mau. Tetapi kamu nanya sama anak tuh mau apa. Karena nanti menjadi khawatir ketika nanti anak mau seperti apa yang kamu mau, kamu dosa jariah. Saya pengen ya anak saya jadi tentara, jadi ini, jadi itu kan itu, jadi dokter. Tapi nanti kan dia udah bisa berpikir, saya tanya, Arzu, Rashid, Rahman, kamu kan udah besar nih. Ayah pengen kamu nih jadi tentara satu, yang satu jadi dokter, biar bisa bantu orang-orang sakit di kota Batam, tadi Hinil Riau, satu jadi ustadz. Kenapa? Nah, biar ada yang nengahin, kan kayak gitu. Tapi nanti misal contoh Arzu bilang, ya Arzu nggak mau jadi tentara, terus menjadi apa? Mau jadi pembalap ya? Awak nanti bakal bilang kayak gini, ini pesan orang tua awak ya. Awak nggak bakal larang. Awak cuma bilang kayak gini, kata bapak saya nih, Tengku Abdurrahman bin Tengku Ismail ya, ketika anakmu minta sesuatu yang lain daripada apa mau, kamu bilang itu untung ruginya. Kalau kamu jadi pembalap nak, kalau jatuh nanti patah kaki. Kalau misalkan kamu nanti hati-hati, kamu nanti bisa jadi terkenal. Tapi pembalap kalau jatuh patah kaki. Suruh mikir. Kalau dia tetap milih jadi pembalap, biarin aja. Tapi nanti kalau misalkan dia dapat patah kaki, jangan diobatin, cukup bilang kayak gini, kan dah ayah bilang. Gitu sebenarnya hidup nih. Jadi tentang Tuhan tadi itu, Tuhan tuh di dalam, Pak. Kita juga di dalam. Maka sering-sering ngobrol di dalam, Pak. Ngerti ya? Terima kasih banyak. Nanti kalau bapak kira-kira udah maut tuh ini saya kasih tahu ciri-ciri maut Pak ya. Ciri-ciri maut tuh udah datang 7 hari asar, sering ada nyut-nyutan Pak di ubun-ubun Pak. Nyut-nyutan kayak itu, tuk 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 tuk. Habis itu telinga sering berdenging Pak. Udah sering-sering siap-siap dah. Habis itu kalau ngaca hidung miring Pak. Miring nih, orang udah meninggal tuh hidungnya miring. Terus Pak, di mata kita ini yang hitam ini ada putihnya tuh beda, bukan katarak, bukan. Makanya bapak tengok-tengok istri bapak sekali, udah putih belum ini. Kalau bapak nunggu Pak, itu lama Pak. Iya, kalau bapak model kayak ini, kapan istriku mati lah lama istri bapak, yakin lah. Itu yang bapak tahu. Tapi kalau nggak nunggu mati pula dia. Tahu nggak kenapa Pak? Karena barang bagus itu dibalikkan ke akhirat. Kita ini yang nggak bagus, maka mesti tinggal nih.
Kenapa kita masih hidup? Karena kita masih nggak bagus. Kita disuruh terus perbaiki diri sampai bagus, baru Allah jemput. Makanya umat Rasulullah dibilang, umat Rasulullah nih, karena Rasulullah ini umatmu ketika dia setahun sebelum meninggal, dah pernah dia bilang nggak mampu kata Allah. Tapi umatmu nanti terakhir ketika ruhnya sudah di tenggorokan, tapi dia masih memohon ampunan Allah, rahmat Allah, maka seluruh dosa-dosanya akan diampuni. Makanya kadang-kadang umat Rasulullah itu sebelum dia meninggal dia sakit. Allah yang buat dia sakit untuk hapus dulu dosa-dosanya. Setelah dia pulang, dosanya udah bersih. Makanya orang-orang alim kan meninggal jarang sakit, Pak. Tiba-tiba meninggalnya bersih. Kalau model-model awak sakitlah dulu kan gitu, wajar hapus dosa. Makanya besok-besok kalau sakit hapus dosa, masa berobat, capek aja buat BPJS. Kedua sakit ini, inilah cara Allah hapusin dosa. Enggak ke rumah sakit, enggak. Kenapa? Awak hapus dosa. Itu kalau sakit-sakitnya yang enggak luka. Contoh sakit misal kayak di jantung itu, nggak usah cek-cek, pasrah aja. Tapi kalau udah luka kayak gini, jangan pula aku serahkan, berobat Pak. Mau balap tadi kan nggak pakai helm, berserak atau orang Medan kan itu, luka lah pula sini kan itu. Kata cik ini, biarlah darah ini mengalir. Tawakkal Allah. Nah, itu bodoh Pak. Pokoknya intinya Pak, Allah tuh ada di dalam Pak. Insya Allah Pak, malam ini kalau Bapak dengar benar-benar dengar apa yang saya bilang, Allah akan pahamkan Bapak dan siapapun yang dengerin apa yang saya bilang malam ini. Insya Allah nanti dipahamkan Allah. Amin. Terima kasih banyak Cikgu atas penjelasannya. Alhamdulillah sangat dipahami Cikgu. Semoga Allah mudahkan saya pula untuk mengamalkan. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi